Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Marta Siregar, NIM 2022-11029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai order system dan penetapan waktu sampling. Yang pertama, order system itu merujuk pada karakteristik respons sistem terhadap masukan yang diberikan. Sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa order berdasarkan bagaimana responnya berhubungan dengan masukan. Terdapat beberapa order sistem, yaitu 1. Sistem order pertama, 2. Sistem order kedua. Nah, untuk sistem order pertama itu memiliki respon yang proporsional terhadap masukan dengan satu konstanta waktu. Contohnya adalah sistem yang memiliki fungsi transfer. Respon sistem order pertama biasanya berupa eksponensial, naik atau turun menuju nilai stabil. Nah, untuk yang sistem order kedua itu melibatkan dua konstanta waktu dan menghasilkan respon yang lebih kompleks seperti osilasi. Respon sistem order kedua dapat berupa osilasi teredam, osilasi tak teredam, atau respons kritis. Nah, untuk penerapannya kita memahami order sistem penting dalam analisis dan desain sistem kontrol untuk memastikan stabilitas dan kinerja yang diinginkan. Order system juga digunakan dalam pemodelan sistem dinamis seperti dalam bidang mekanik, elektronika, dan kimia. Untuk penetapan waktu sampling adalah interval waktu di mana sinyal kontinu diambil sampelnya untuk dikonversi menjadi sinyal diskrit. Penetapan waktu sampling yang tepat sangat penting untuk akurasi rekaman sinyal. Teorema Nyquist, untuk menghindari aliasing, waktu sampling harus setidaknya 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dalam sinyal yang akan diambil sampelnya. Ini dikenal sebagai frekuensi Nyquist. Aliasing terjadi ketika frekuensi tinggi dalam sinyal kontinu tidak tertangkap dengan benar oleh proses sampling, sehingga menghasilkan distorsi sinyal yang direkonstruksi. Nah, untuk pengaruh waktu sampling, yang pertama, waktu sampling yang terlalu lama dapat menyebabkan hilangnya informasi penting, terutama pada frekuensi tinggi. Nah, untuk yang kedua, waktu sampling yang terlalu cepat dapat menghasilkan data berlebih dan meningkatkan kebutuhan penyimpanan, serta pemrosesan data yang lebih kompleks. Untuk praktikan yang baik, dalam praktiknya memilih waktu sampling harus dipertimbangkan berdasarkan sifat sinyal, aplikasi yang diinginkan, dan kapasitas pemrosesan sistem. Sebagai contoh, dalam sistem kontrol, waktu sampling yang terlalu lama dapat menyebabkan respon sistem yang lambat, sedangkan waktu sampling yang terlalu cepat dapat menyebabkan beban komputasi yang berlebihan. Nah, kesimpulannya, pemahaman tentang order system dan penetapan waktu sampling sangat penting dalam berbagai bidang seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan pemodelan sistem dinamis. Penetapan waktu sampling yang tepat dan pemahaman tentang order system memungkinkan kita untuk membangun sistem yang stabil, akurat, dan efisiensi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.